Jadi ini adalah proyek pembangunan yang akan kita jalankan. Proyek apa, Pak? Nah, ini adalah proyek pembangunan tempat kita menyimpan barang-barang desa seperti kursi, meja, baliho, dan lain-lain. Proposal sudah disiapkan, anggaran sudah ada, tapi dananya belum dicairkan. Jadi batu bata kita sudah ada. Alat-alat pembangunan yang lainnya akan segera menyusul setelah dana dicairkan. Terus yang untuk proyek kedua tadi Pak, bagaimana? Ya, jadi kita juga ada proyek kedua, kita ada yang namanya proyek pembangunan jalan aspal. Perbaikan aspal, ya, perbaikan aspal. Kapan itu dilaksanakan? Itu juga akan kita laksanakan setelah nanti dananya dicairkan. Dalam proyek perbaikan jalan di desa kita nanti. Sekaligus dengan anggaran yang pembangunan. Ya. Jadi sekarang untuk anggaran sudah dicairkan dan untuk pembangunan serta perbaikan jalan sudah bisa kita lakukan secara maksimal. Lalu untuk pengelolaan dana yang sudah cair saya serahkan kepada Ibu Selvi selaku bendahara. Baik Pak, untuk dananya nanti akan saya kelola dan sebagainya. Baik, kemudian untuk berkas data pelaksanaan proyek saya serahkan kepada Ibu Silva selaku sekdes. Baik Pak, untuk pengelolaan berkas data proyek yang saya bakal kerjakan dengan baik. Baik, untuk Pak Abdul, nanti tugasnya bersama dengan saya untuk memantau serta memeriksa langsung ke proyek. Baik. Halo Pak Idan, segera ke ruangan untuk menemui saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul Pak. Jadi ini Pak Maul ya. Apakah Pak Maul mau membantu saya untuk sesuatu yang menguntungkan? Mau saya. Jadi begini. Apakah Bapak mau bersedia membantu saya untuk menggerakkan dana proyek kita? Tapi kenal saja Pak Maul. Nanti keuntungannya tidak banyak Pak. Apa Pak yakin? Tenang saja, kalau masalah itu saya sudah menyiapkan dua kwitansi. Kwitansi ini satu yang asli dan satu yang palsu. Nah, jadi yang asli ini untuk anggaran kita itu sekitar 300 juta, sedangkan yang palsu itu sekitar 220 juta. Jadi ada uang yang tersisa di situ 80 juta. Nah, uang 80 juta ini rencana saya nanti saya akan berangkat. Nah, jika Bapak bersedia mau membantu saya, nanti keuntungannya saya beri Pak Maul 30, ke saya 50. Apakah Bapak mau bersedia? Karena 80 juta itu terbilang nominal cukup besar Pak untuk kita korupsi. Ya tidak apa-apa Pak. Kalau untuk itu nanti saya biaskan, kita juga punya bendahara. Nah, jadi nanti yang palsu saya kasihkan ke bendahara. Nah, saya kira itu sudah bisa aman untuk kita berdua Pak. Baik Pak. Saya terima. Baik Pak Maul, ini alat dokumen serta kwitansi palsu kita. Nanti Bapak berikan kepada Ibu bendahara. Saya harap bersama kita ini berjalan dengan lancar. Dan saya harap Pak Maul menjaga hasil kita berdua. Saya berikan kepada Pak Maul. Ini alat yang asli.
pembangunan gudang ini belum diselesaikan, padahal pembangunan ini sudah lama dijalankan. Oh iya, sama seperti proyek perbaikan jalan di Simpang 3 sana. Padahal prosesnya sudah lama dilakukan, kenapa tidak jalan-jalan sampai sekarang? Apa jangan-jangan ada kecurangan ya di dalam pembangunan gudang ini sama perbaikan jalan yang di sana? Kita tidak tahu apa kendala dari keterlambatan pembangunan tersebut. Apakah dari dana atau hal yang lainnya? Kalau begitu besok kita jumpai kepala desa ya untuk menanyakan kenapa pembangunan gudang ini dan perbaikan jalan yang di sana sampai sekarang belum terselesaikan. Ya betul. Bagus ya Bu, biasanya. Berapa juga gitu ya? Mahal ya? Bu, boleh nanya sama Ibu, kenapa ya Bu pembangunan gudang sama perbaikan jalan yang besar itu belum terselesaikan sampai sekarang? Iya Bu, padahal kan pembangunannya sudah lama diproses. Kenapa sampai sekarang ya diselesaikan? Oh, proyek yang gimana ya Bu? Oh iya ya, jalan yang Simpang 3 itu yang belum selesai sampai sekarang. Iya, saya tidak tahu tentang itu Bu, tapi saya tahu proyeknya lagi berjalan. Kalau proyeknya lagi berjalan, kemungkinan sampai sekarang itu proyeknya sudah terselesaikan. Kalau masalah itu Bu, nanti saya tanyakan sama Bapak ya. Ya udah Bu, akan kita tutup dulu ya Bu ya. Saya mulai curiga nih tentang terkait pembangunan tadi yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Apa jangan-jangan Bapak Kepala Desa itu melakukan kecurangan dalam proyek pembangunan ini? Iya juga, besok kita datang ke Bapak itu langsung. Oke, besok kita jumpai Bapak Kepala Desa ya. Ya, oke. Permisi Bu. Iya. Bu, kami permisi Bu ya. Kami ingin bertanya, bagaimana pembangunan gedung dan jalan belum selesai Bu? Kami ingin berbicara kepada Bapak Kepala Desa. Bagaimana bersangkutan Bu? Mengapa keterlambatan pembangunan tersebut? Ya Bu, kami ingin menanyakan langsung kepada Bapak Kepala Desa mengapa dalam proses pembangunan jalan dan perbaikan gedung sampai sekarang itu belum terselesaikan. Apa kendala di balik semua keterlambatan dalam pembangunan ini? Betul Bu, kami butuh kepastian. Mari ibu-ibu saya antar menjumpai Kepala Desa. Baik, ada ibu-ibu yang datang di sini. Baik Pak, kami selaku masyarakat di sini kami ingin bertanya kepada Bapak bagaimana dalam proses pembangunan gudang dan perbaikan jalan sampai sekarang tidak terselesaikan. Apa kendala dalam proses pembangunan gudang dan perbaikan jalan itu Pak sehingga terhenti untuk saat ini? Iya Pak, bagaimana kelanjutannya Pak? Kami ingin mengetahuinya Pak. Oke. Terkait proyek pembangunan kita yang belum selesai, itu sebenarnya kemarin biasa itu ada kekurangan sedikit terkait biaya untuk proyek pembangunan kita. Nah, ini adalah potensi pengeluaran kita terhadap biaya material proyek pembangunan serta tenaga kerja. Nah, jika ibu-ibu mendukung saya terhadap dana yang kemarin, mungkin ibu-ibu bisa melihat di sini ada biaya untuk pembangunan kita. Baik Pak, kami selaku masyarakat di sini berharap kepada Bapak untuk bisa transparansi dalam mengelola keuangan dan dalam proses pembangunan jalan perbaikan jalan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak terkait dengan pembangunan juga dan perbaikan jalan. Kami selaku masyarakat di sini berharap kepada Bapak semoga dalam proses pembangunan juga dan perbaikan jalan tidak ada hal yang kurang yang diperlukan. Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik untuk desa kita.
untuk proses proyek pembangunan itu kalian tidak perlu khawatir. Tidak mungkin saya melakukan kecurangan atau kebohongan di diri saya sendiri. Baik Pak, kalau itu kami mau Pak, ingin bertanya mengenai kwitansi laporan keuangan. Jadi kami menemukan kwitansi yang sudah Bapak berikan kepada Ibu Selvi mengenai laporan keuangan tentang proyek yang sedang Bapak jalankan. Jadi kami menemukan kejanggalan Pak di kwitansi ini. Jadi Bapak tolong jelaskan terkait kwitansinya Pak. Oh, ini sebenarnya bukan sidang baru, jadi ini adalah sidang ini. Bapak, tapi tanggal dan tahun ini sama yang membedakan bukan Pak. Jadi kami ingin menanyakan Pak. Jadi bagaimana Pak? Saya berharap kalian bisa duduk ada sekali yang lakukan selama ini. Oh, berarti selama ini Bapak udah bersama dalam Kami minta maaf. Tapi bagaimana kalau kita bersama untuk mengikuti semuanya? Dan ibu percaya kepada kami kalau semuanya ada berbeda. Kalau ada masalah pada kami betul-betul atas perbuatan yang saya berikan kepada kalian. Tapi maaf Pak, kami tidak ingin mendengar alasan apapun dari Pak kami dan Pak Maul. Jadi kami tidak ingin ikut serta dalam hal buruk ini. Kami tidak ingin masyarakat kecewa Pak. Kami tidak menyangka Bapak melakukan hal seperti ini. Ya sudah Pak, kami berdua permisi. Ini kawan-kawan, sepertinya tidak akan ada komunikasi. Apa yang saya Saya juga tidak tahu apa. Jadi ada keperluan apa ibu-ibu datang ke sini dan adakah hal yang ingin dilaporkan? Baik Bu, jadi kami di sini dan masyarakat ingin melaporkan terkait tindakan kejahatan yang sudah dilakukan oleh kepala desa di desa ini. Jadi ini adalah bukti yang sudah ada. Jadi Bu, di buku ini jumlahnya sudah jelas dimanipulasi. Baik, ya, Baik Bu, kami selaku masyarakat di sini berharap kepada Ibu agar kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan peraturan yang sudah ada dan agar kasus ini dapat diproses dengan kebijakan yang sudah ada. Baik Bu, saya akan menerima laporan Ibu dan saya akan memproses segera. Terima kasih Bu. Selamat siang, apakah ini betul dengan Pak Ali dan Pak Maul? Ya, betul, Bu. Saya mendapatkan laporan bahwasanya Pak Ali dan Pak Maul telah melakukan pelanggaran. Ini saya mendapatkan bukti dari masyarakat. Ini bisa kami jelaskan di sini. Mungkin saja Pak, Bapak bisa menjelaskan ke kantor polisi.
Mari ikutkan. Mulailah dari diri sendiri untuk menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena korupsi itu dimulai dari sedikit kebohongan. Gunakan posisi untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat merusak masa depan bangsa dan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat. Mari kita berkomitmen untuk melawan korupsi, menjaga amanah, dan bekerja sama. Jangan mengambil hak orang lain karena nanti akan terbiasa. Pahamilah, jika engkau mengambil yang bukan hakmu, maka hidupmu tidak akan tenang. Tumbuhkan kejujuran di dalam diri Anda. Jangan takut atau ragu untuk melaporkan tindakan korupsi yang Anda temui, karena setiap laporan berpotensi membawa perubahan. Mulailah dari diri sendiri untuk menanamkan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab. Lebih baik hidup sederhana dengan kejujuran daripada kaya dengan